panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa kumpul bersama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu talabul ilmu, yang mudah-mudahan perkumpulan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita semua, tiada lain yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khusus dan umum yang kita semua selaku umat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang saya hormati Ketua DPR Masjid Jamiah Lintas beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh aparatur pemerintah setempat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para hadirin Allah hadirat, para jamaah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita melaksanakan sholat ilmu walaupun sambil diguyur dengan hujan. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini menjadikan satu wasilah. Hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan wasilah talabul ilmi, segala cita-cita keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila rezeki kita selalu diberikan, selalu dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mudah-mudahan perkumpulan kita semua pada kesempatan malam hari ini menjadikan satu wasilah, menjadikan satu jembatan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari itu mari kita buka pengajian ini dengan membacaan surat Al-Fatihah berjamaah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sallallahu alaihi wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah ini menjadikan satu wasilah segala cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat ke acara yang berikutnya di kitab di bab itu Pak, di Syurutul Qudwati Ahada Usara, Faslun Syurutul Qudwati, halaman Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Syurutul Qudwati, yang namanya syarat makmum ahada asaro ada 14, ahada asaro ada 11. Jadi yang berikutnya yang akan kita bahas di pasal mengenai makmum atau berjamaah, karena menjadikan satu kewajiban bagi kita untuk berjamaah. Terlepas dari itu akan ada beberapa hukum yang menjadikan berjamaah itu sebagai wajib ain dan menjadikan berjamaah itu terhadap wajibnya wajib fardunya fardu kifayah. Imam Hanafi dengan Imam Ahmad mengatakan
bahwasan berjamaah itu hukumnya fardu ain. Dikala tidak berjamaah sholatnya tidak sah. Sedangkan Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mewakili di kampung itu, di masjid itu melaksanakan berjamaah, sedangkan kita tidak berjamaah, sholatnya munfarid sendiri, maka hukum berjamaahnya sudah gugur, Pak. Itu fardu kifayah, diwakili oleh dengan yang lain. Karena pada dasar awal pendapat Imam Syafi'i, hukum berjamaah itu sudah muakkad. Imam Malik mengatakan fardu kifayah, Imam Syafi'i mengatakan sudah muakkad. Sudah muakkad itu satu sunnah yang dianjurkan, namanya sudah muakkad. Karena yang disebut sunnah ada sunnah hayat, ada sunnah abad, ada sunnah muakkad. Nah, sunnah yang dianjurkan, yang dikukuhkan. Maka sekian ulama akhirnya dikarenakan sunnahnya dianjurkan, maka dijatuhkan berjamaah menurut pandangan Imam Syafi'i adalah wajibnya wajib kifayah. Seperti orang yang menyolatkan mayit, Pak. Dari satu kampung ada 1000 orang, terus ada yang meninggal, yang menyolatkan hanya 1-2 orang, maka gugur menyolatkan mayitnya untuk yang tidak menyolatkan. Itu hukum fardu kifayah. Kalau fardu ain hukumnya fardu yang berurusan dengan perorangan, Pak. Tidak bisa diwakilkan. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan fardunya fardu kifayah? Karena dari sekian ulama mutaqaddimin yang diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh Rasulullah, kalau kita jadikan berjamaah ini sebagai fardu ain, yang jadi masalah dikala ada orang sakit tidak bisa berjamaah, berarti dosa hukumnya. Kalau kita sedang ada di perjalanan, terus kita macet di perjalanan, tidak terburu berjamaah, berarti kalau kita sholat tidak berjamaah hukumnya dosa. Maka dikala menurut hukum usul fikih Imam Syafi'i, maka berjamaah jatuhnya hukumnya fardu kifayah. Jadi dikala kita tidak melaksanakan berjamaah, maka sah kedudukan sholat, mungkin nanti kapasitas derajat atau pahala yang akan berbeda. Seperti itu. Karena bagaimana pendapat Kanjeng Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah naqdulu salatul fardhi bi 27 darajatin. Kata Kanjeng Nabi, salat berjamaah mengungguli salat munfarid, salat sendiri. Derajat dan kedudukannya adalah bisa 27 derajat. Nah, itu pun yang dapat 27 derajat terlepas hukum tata cara atau kefiah sholatnya sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh hukum. Sedangkan hukum berjamaah menurut Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Kata Allah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, warka'u, beserta orang-orang kaum marrokin, berukulah beserta orang-orang yang ruku. Ada kalimat maka itu beserta, berarti konsepnya kalau seandainya kita disuruh ruku beserta orang-orang yang ruku, berarti konsepnya berjamaah. Nah, jadi tadi hadis sudah kita keluarkan, Quran kita sudah keluarkan. Kalau konsepnya sekarang warka'u ma'ar-raki'in, berukulah beserta orang-orang yang ruku, selesai aja segitu, bingung Pak. Makanya datanglah kaul pendapat ulama. Aku bahas dalam hukum fikih, tata cara fikihnya Pak. Itu syarat makmum ada 11 kan? Itu ada alayak lamu butlana sholata imami bihadasin. Alayak lamu yang pertama, tidak tahunya si makmum butlana sholat imamihi, terhadap butlana batalnya sholat imamihi si imam bihadasin dengan sebab hadas, au ghairihi, atau
lain hadas, lain dari hadas. Jadi yang pertama, salat berjamaah adalah si makmum tidak boleh mengetahui batalnya sholat imam. Dikala makmum sudah mengetahui batalnya imam, maka batal sholat makmum. Itu Pak. Itu kalimatnya dihadasin dengan sebab hadas. Misalkan si imam kentut terdengar oleh makmum, Pak, dihadasin tuh. Kata makmum, wah batal sholatnya imam tuh. Maka ada dua konsep. Konsep yang kedua, pertama adalah makmum bisa lihat mukarrokoh, memisahkan dari imam, Pak. Niat saya terpisah dari imam, berarti sholatnya ada masing-masing, karena imam sudah batal, gitu. Kalaupun kita pertahankan berjamaah, kata imamnya udah batal, Pak, nggak bisa, gitu. Atau dari perkara yang lain, Pak. Misalkan, maaf, dari bacaannya, oh Fatihahnya kurang beres nih. Ya berarti kalau seandainya seorang makmum mengatakan Fatihah imam kurang beres, berarti ada perkara yang membatalkan di sana, Pak. Maka jangan diteruskan berjamaahnya, harus munfarid, Pak. Sah salatnya, batal berjamaah. Maka dilepas dari imam, niat saya melepas dari imam. Nah, itu Pak. Jadi bihadasin aw ghairihi, si makmum tidak boleh mengetahui terhadap batalnya imam, baik bentuknya apapun itu. Seperti itu Pak. Itu. Walayata kita. Yang kedua, syarat berjamaah atau syarat jadi makmum, walayata kita, dan tidak menekatkan si makmum wujubah terhadap wajib kodoknya sholat alaihi terhadap imam. Kita mau sholat, kemungkinan kalau berjamaah banyak nggak mungkin, Pak. Misalkan ada satu orang sedang sholat sendiri, kita masuk ke masjid karena ingin berjamaah. Ada satu orang sedang berdiri sholat, biasanya kita suka nepuk pundak, Pak. Nah, itu diperbolehkan, tapi dengan patokan syarat yang tadi, Pak. Walayati kita, jangan menekatkan di hati kita orang yang sholat ini sedang melaksanakan qada sholat. Kalau memang misalkan terlepas dari itu memang ternyata benar orang tersebut sedang melaksanakan qada, misalkan sedang melaksanakan qada, berdiri di sholat sendiri, tiba-tiba kita tepuk. Qadanya kebetulan juga orang tersebut qadanya zuhur, kita sholat zuhur, berarti sama-sama 4 rakaat. Terlepas dari itu, sah sholat berjamaahnya, Pak. Karena tidak ada penekatan di hati kita ya orang sedang sholat qada, nggak ada, Pak. Gitu. Tapi kalau dari awalnya kita sudah ragu-ragu, ini orang sholat zuhur, sholat qada, gitu kan? Tiba-tiba kita nepuk pundaknya, maka berjamaahnya tidak sah, karena ada keraguan-raguan dia. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari salat, tidak diperbolehkan menekatkan orang tersebut sholat qada. Gitu. Nah, terlepas dari itu, kebijaksanaan bagi kita yang punya babu kobo, tahun-tahun yang lalu kita pernah meninggalkan sholat, memang lebih hemat, lebih baik sholat qadanya di rumah, Pak. Nah, supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Nah, seperti itu. Terlepas dari itu, misalkan terjadi kita sholat di masjid ini sedang melaksanakan qada, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kita, maka menurut fikih tindakan seseorang itu diperbolehkan dengan satu isyarat. Kalau kita sedang sholat qada, salih qada duhri, ada rakaat mustaqbilat tiba-tiba qada Allahu akbar, sholat qada, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kita, ngajak berjamaah, maka seorang itu kodenya, Pak, tangannya dikebawahi cukup, Pak, cukup diginikan, Pak. Ini menandakan tidak sedang berjamaah. Nah, cukup diginikan ini. Kalau mau hitungan tiga gerakan itu tidak termasuk 3 gerakan. Lihat, Pak, 1, 2, kembali lagi. Berarti tidak masuk dalam kategori 3 gerakan. Jadi kalau kita sedang qada, terus ada numpuk pundak kita, kasih isyarat. Si orang yang numpuk pundak pun harus paham, jika memang si orang tersebut ngasih qada seperti itu, ya berarti itu tidak sedang mau berjamaah. Nah, itu beda sholatnya berarti dengan kita.
Seperti kalau di perjalanan suka ada yang sholat jamaah, kalau kosor mungkin dikurangi jadi 2-2. Tapi kan kalau jamaah itu tetap 4 rakaat, cuma ditarik aja waktunya asal diangkat ke zuhur. Nah itu kalau ada yang menumpuk pundak kita, sedangkan posisi kita sedang melaksanakan sholat jamaah, ya itu bukan itu Pak. Nah, kalau istilahnya seperti itu. Berarti kan ada di bab pembatalan kemarin dilarang bergerak 3 kali gerakan, sedangkan dia tidak masuk kategori mualatin. Kita masukkan bergerak 3 kali dengan cara terus-terusan. Kalau kita lihat 1, 2, berarti 2, 3, tidak membatalkan itu. Nah, jadi harus ada isyarat. Nah, itu Pak. Nah, jadi tidak boleh menekatkan si makmum terhadap si imam itu sholat qadha atau sholat yang lain, Pak. Kalau memang kita mau sholat zuhur berjamaah dengan orang tersebut, kan ya itu berjamaah aja. Gitu. Karena memang tidak ada bukti juga kita bisa memvonis itu orang sholat qadha gitu kan. Itu seperti itu. Yang berikutnya, Pak. Wala yakuna makmuman, dan tidak diperbolehkan adanya imam makmuman itu makmum itu aja. Wala yakuna makmuman, dan tidak diperbolehkan kedudukan imam itu kedudukannya makmum. Kita sedang berjamaah, syarat yang berikutnya. Kita sedang berjamaah, imam ada di depan. Di sini perlu stop yang awal. Tiba-tiba kita datang ke belakang. Nah, tiba-tiba memukul atau nempak pundak yang lagi berjamaah, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang sedang berjamaah terhadap yang lain tidak boleh dijadikan imam oleh kita. Kecuali orang tersebut memang sholatnya tertinggal 1 rakaat, makmumnya masbuk, misalkan imam sudah selesai, uluk salam, dia bangun lagi, itu kan sudah selesai ceritanya, Pak. Kita datang, tepuk pundak, itu sah. Itu ini mah berjamaah sedang berjalan, kita tiba-tiba numpuk pundak yang makmum ini supaya jadi imam, itu wala yasihu berjamaah, tidak sah berjamaah. Siapa yang tidak sah? Terlepas dari yang ini, dia sah. Yang tidak sah itu yang tiba-tiba nempak itu, Pak. Nah, gitu. Karena yang jajaran pertama ini karena sedang berjamaah ke depan. Nah, gitu loh. Jadi tidak diperbolehkan yang dibuat imam itu adalah orang yang sedang berjamaah. Syaratnya seperti itu. Wala umiyan. Ini yang sering jadi polemik, Pak. Wala umiyan. Wala, dan tidak diperbolehkan jadi imam itu umiyan, orang yang bodoh. Sok doa Nabi pada doa kunut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, aku adalah orang yang bodoh. Konsep umiyan di sini, Pak, umiyan di sini. Kita sudah sepakat kan, bahkan dari awal kita sudah jelaskan, Pak, ya. Orang yang memahami terhadap rukun sholat, orang yang memahami terhadap batal sholat, orang yang makhrajul huruf di Fatihah, minimal Fatihah aja, yang itu surat. Minimal Fatihah tidak merubah makna, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamzah. Itu, Pak. Minimal kapasitas dia mau di mana nih, Pak? Kalau sholat minimal berarti orang yang jadi imam itu hafal tata cara sholat, itu aja. Terlepas tata cara misalkan apa, puasa dia nggak hafal, sebodo amat Pak itu, Pak. Jadi yang di kalimat unian di sini yang jadi imam itu orang yang memahami kapasitas yang bersangkutan dengan sholat. Di antaranya adalah wudu. Wudu itu kan minimal imam itu harus paham. Kalau wudunya nggak beres berarti sholatnya nggak beres. Sebelum wudu yang akan kita permainkan adalah air, Pak. Ada air suci, ada air menyucikan, ada air suci dan menyucikan, ada air mutanajis, ada air mustakmal, Pak. Imam tidak memahami kategori air mustakmal seperti apa, air yang najis seperti apa. Itu, Pak. Ada yang setiap yang najis sudah pasti mustakmal. Setiap yang mustakmal belum tentu najis, Pak. Gitu loh. Setiap yang najis pasti mustakmal.
Setiap yang mustakmal belum tentu najis. Gini, kita wudhu di keran, Pak. Di pinggir ada air, ada ember. Ini polemik biasanya terjadi di ibu-ibu, Pak. Kita wudhu, ngebasuh muka. Ternyata dari basuhan muka itu satu tetes ada yang jatuh ke ember, Pak. Berarti mustakmal ini, Pak. Karena apa? Air yang tadinya suci di ember itu tadinya tidak terkena apa-apa, terkena cipratan air wudhu kita, maka mustakmal. Tidak sah digunakan wudhu, tidak sah digunakan mandi hadas besar, tidak sah digunakan untuk bersih-bersih, Pak, tapi diperbolehkan untuk diminum. Karena tidak mudah najis, hanya mustakmal, air bekas digunakan. Karena tadi terkena air cipratan. Misalkan dikala pas bagian nyuci kaki, kita nggak pakai keran, Pak, malah ngambil yang di ember itu hukumnya mustakmal, nggak sah. Karena air yang di ember itu sudah kena cipratan air cuci muka kita. Itu loh. Nah, jadi yang jadi imam itu dari mulai air wudhu, dari mulai bab wudhu sampai dari praktek sholat itu harus memahami, Pak. Gitu. Jadi ini bukan karena saya, karena kita, Pak. Jadi wala umiyah, orang yang jadi imam itu harus mengerti terhadap hukum. Ya. Yang disebutkan sah berjamaah, imamnya mengerti terhadap hukum, makmum mengerti terhadap hukum. Satu. Dua, yang sah berjamaah adalah imam mengerti terhadap hukum, makmum tidak mengerti terhadap hukum, sah berjamaah. Imam tidak mengerti hukum, makmum tidak mengerti hukum, sah berjamaah, Pak. Tapi dikala imam tidak mengerti hukum, makmum mengerti akan hukum, ini akan terjadi ponis, Pak. Imamnya tidak mengerti hukum, makmum mengerti hukum, akan terjadi ponis di sini nantinya. Wah, salah tuh baca Fatihahnya. Oh, nggak beres di rukunya. Nah, itu yang terjadi. Maka menurut Imam Syafi'i yang lebih baik itu adalah imam mengerti hukum, makmum mengerti hukum. Itu untuk istihad, Pak, kehati-hatian. Kenapa kehati-hatian? Ditakutkan nanti dikala imam batal sholatnya, si makmum kan dia akan ke depan nantinya. Di sebelah kanan ini. Maka menurut Imam Syafi'i lebih bagus yang di sebelah kanan imam itu kemampuannya harus sama dengan imam. Gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi umian di situ adalah itu maksudnya. Bukan berarti orang itu harus sebagai kiai, tidak, Pak. Harus sebagai abuya, tidak. Kalau konsepnya kiai abuya berarti seluruh hukum baik bab sholat, baik faraid, baik muamalah harus hafal semua, termasuk kitab kuning pun harus bisa baca. Gitu loh. Tapi konsep di sini memahami bab sholat, Pak. Itu aja. Gitu. Nah, nanti masuk ke bab puasa, orang yang harus menjelaskan puasa, orang yang mengerti terhadap bab puasa. Gitu. Jadi tidak maksud umian di sini orang ini harus ngerti bab zakat, harus ngerti bab puasa, harus ngerti bab faraid, harus mengerti bab ubudiyah, harus mengerti bab muamalah, harus mengerti bab bayi. Itu bab banyak, bab bayi jual beli. Itu nggak harus paham juga. Minimal yang jadi imam itu memahami perkara yang menyangkut terhadap sholat. Itu, Pak. Umian bahasa. Wala yataqada alaihi fil mauqifi. Dan berikutnya syarat berjamaah makmum itu adalah wala yataqida dan tidak diperbolehkan mendahului makmum alaihi terhadap imam fil mauqifi di dalam tempat dirinya, Pak. Ini, Pak. Jadi kalau berdua biasa terjadi berdua, Pak. Kalau berjamaah berdua itu kadang-kadang ubur-uburannya patokannya itu kaki mata kaki, Pak. Di situ. Tapi di kitab tafsir Nawawi, termasuk pada saat nanti kita Rabbing Firli, termasuk kita nanti baca tahiyat awal dan terakhir, lutut itu akan jadi perhitungan, Pak. Depanan kita apa depanan imam nanti lututnya?
Begitu. Kan terkadang manusia imamnya agak pendek, maaf Pak. Makmum kadang-kadang agak tinggi badannya. Kalau sholat berjamaah banyak mungkin sopnya bisa seperti ini Pak. Tapi kadang-kadang kalau seandainya sholat berdua, posisinya terlalu berdempetan itu Pak. Kalau Robin Firly, baca Robin Firly, ternyata ujung lutut kita lebih jauh dibanding ujung lutut imam, lebih depan posisinya. Maka nggak sah berjamaahnya Pak. Itu makanya lebih baik konsepnya ya udah mengikuti konsep sop yang ada aja Pak. Nggak usah terlalu berdempetan gitu. Gitu. Cuma di kitab I'anah itu dijelaskan kalau bertiga, yang sholat imam satu, yang berjamaah dan makmum dua, itu sunnahnya kayak bajai Pak. Posisinya kayak bajai. Imam di depan, terus di kanan satu, di kiri satu, tengah dikosongkan. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau terlepas dua orang itu, kalau mau berdekatan silahkan, cuma dikira-kira. Kalau baca Robin Firly atau tahiyat, lutut makmum dan imam itu lebih depanan mana Pak? Kalau terjadi lebih depan imam, sholatnya nggak batal Pak, berjamaahnya yang tidak sah. Sholatnya sah-sah saja, tapi berjamaahnya nggak sah. Gitu. Jadi kalau bisa jangan patokannya mata kaki jangan Pak, atau munduran lah. Kita ngejaga itu. Kalau banyakan kan kemungkinan yang posisi sesuai dengan sofa, sesuai dengan sofa. Tapi kan kalau berdua itu kadang-kadang suka ada terlalu dempet gitu Pak, terlalu dempet. Jadi gitu Pak. Kalau kita berjamaah berdua, biasanya kaki si makmum atau kaki ke sini Pak. Nah, di sini kan? Iya. Ini. Kalau makmumnya lebih tinggi, yang kita takutkan adalah kita baca Robin Firly dan tahiyat, ini lutut imam, lutut makmum ada di depan Pak. Berarti ini mendahului Pak. Jadi kalau mendahului ini, batal berjamaahnya Pak. Seperti itu. Berjamaah berarti kapasitas 25 sampai 27 yang nggak dapat Pak. Sah salatnya, cuma berjamaah yang nggak sah. Seperti itu. Jadi kayak sholat munfarid, sholat sendiri. Nah, lebih baik agak mundur Pak. Agak mundur. Ya biasanya kalau imam di sini ya udah mau sana aja Pak. Jauh gitu? Ya jauh aja, karena kedua juga yang ditakutkan adalah kalau kita berdempetan Pak, dikala berdempetan ditakutkan akan ada datang orang lagi Pak. Tepok, mundur. Hah? Iya, betul mundur. Cuma konsep mundurnya ini saya takutkan adalah soal 3 langkah. kita akan ngejar ke sana kan Pak, ngejar ke ujung. Jadi kalau satu kali ini akan merubah ke dada kita Pak. Dikala dada rubah, kita akan jadi masalah. Dikala dada kita rubah, ya salah, dada begini, itu rubah kiblat atau salah Pak. Nah, mungkin tidak dikala kita mundur, ini nggak rubah. Sedangkan ini konsepnya sedapat-dapatnya aja. Nah, kalau segini mungkin dapat Pak, nggak rubah. Tapi kan kalau makmum yang satu lagi ada di ujung sini, berarti kita mau nggak mau berkesana kan Pak. Mundur lagi, itu udah batal. Udah berapa lama? Ya, gitu loh. Jadi lebih baik kita imam di situ, kita sini aja, tepuk aja. Kita ngejaga nanti akan ada orang lagi yang datang, seperti itu. Udah Bang, konsepnya seperti itu. Jadi nggak usah diubar-ubar ke mata kaki, gitu lah. Dan itu syaratnya. Malah yang terkadang lagi di mauqif. Jadi tempat berdirinya imam itu jangan sampai dilewati oleh si makmum Pak. Wala ya'lam intiqalan imam. Yang berikutnya wala ya'lam wa ayya'lam, dan harus tahu si makmum intiqalatil imam terhadap pindah-pindahnya imam Pak. Gitu, pindah-pindahnya imam. Jadi syarat berjamaah adalah makmum harus tahu tata cara berpindah prakteknya imam dari rakaat pertama sampai ke rakaat terakhir. Itu Pak. Itu Pak. Pertanyaannya, saya jajaran terakhir gimana? Maka jajaran yang kedua dan ketiga itu cukup melihat gerakan makmum yang
di depan, atau cukup terdengar suara imam. Itu kalau sholat di luar kan minimal speaker dalam Pak yang dipakai. Speaker dalam kalau hujan kan nggak cukup terdengar. Itu supaya terdengar Pak. Jadi bukan konsepnya Allah mah tahu ini, bukan konsepnya gitu Pak. Mau suara kita terdengar, mau suara kita tidak terdengar, kan yang wajib itu persyaratan imam itu satu suara, kedua adalah pergerakannya Pak. Minimal ke salah satu harus salah satu dari itu. Kalau pergerakannya tidak bisa dilihat, sudah pasti tidak bisa dilihat. Minimal suara Pak. Gitu. Jadi bukan gini, ya udah suara yang gak terdengar kata imam, Allah mau tahu. Bukan itu konsepnya Pak. Karena kita harus pakai pendapat kaum ulama Pak. Gitu. Jadi minimal pakai speaker. Ternyata maaf, dipakai speaker pun ada yang gak dengar, maaf Pak, karena gangguan telinga itu Pak. Gangguan telinga. Maka konsep yang tadi si makmum yang berikutnya cukup melihat pergerakan makmum yang di depan. Itu aja Pak. Itu bagian dari syarat. Jadi si makmum harus mendengar dan harus melihat pergerakan yang jadi imam. Nah, ini Pak. Wa'al ya'lamul inqalati imamihi. Jadi makmum harus tahu berpindah-pindahnya atau bergeraknya imam. Minimal dari suara. Wajazidahida, wajazidahida, hatimi'ah di masjid. Dan yang berikutnya syarat berjamaah adalah harus berkumpulnya antara imam dan makmum di masjidin, dalam masjid. Satu, kayak tadi ada berjamaah itu sah secara hukum. Secara hukum, Pak, di masjid itu sudah pasti. Yang berikutnya au bisalasi mi'ati dilain. Terlepas keluar dari masjid, patokannya adalah au bisalasi mi'ati dilain. Takdiriban, yaitu dengan ukuran kurang lebih 300 dirohin, tempat yang bisa digunakan berjamaah. Yang menurut kita itu kesimpulannya gini Pak, kira-kira tempat itu masuk untuk 2 orang, itu bisa digunakan berjamaah. Itu Pak. Kalau tempatnya misalkan cukupnya untuk 1, jangan dipaksakan Pak. Udah lebih baik munfarid aja seorang-seorang sholatnya. Kalau memang hanya cukup untuk 1 orang gitu Pak. Gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Gitu. Kalau memang diperkirakan cukup 2-3 orang di ruangan ini seperti di kamar gitu Pak. Nah itu boleh. Itu digunakan untuk pelaksanaan sholat berjamaah di rumah misalkan gitu. Gitu Pak. Gitu. Berikutnya Pak, wayanuya kudorota, yang berikutnya diniatkan makmum al-kudorota untuk anut atau mengikuti terhadap imam al-jam'ata atau berjamaah. Sholli fardhu maghribi ta'ala saragati mustaqbilal qiblati makmumal lillahi ta'ala. Allah, niat saya jadi makmum, niat saya sholat fardu maghrib jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kata makmumnya wajib dibawa gitu. Itu kalimatnya wa an yawiya, dan berniat al-qudwata mengikuti terhadap imam au jam'atan atau berjamaah. Badannya seperti berjamaah, tapi diniatnya tidak pakai makmuman. Imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, sah salatnya Pak, tapi tidak sah berjamaah. Gitu. Jadi kata makmuman wajib dibawa Pak. Niat saya salat fardu maghrib makmuman karena Allah Ta'ala. Niat saya salat fardu maghrib berjamaah karena Allah Ta'ala. Atau niat saya salat fardu maghrib mengikuti imam karena Allah Ta'ala, sah. Gitu. Jadi kata makmum atau takdiman mengikuti itu wajib dibawa. Gitu. Jadi termasuk imam pun kalimat imaman harus dibawa. Niat saya jadi imam baru karena Allah Ta'ala. Ternyata imamnya gak pakai imaman Pak. Makmum semua makmuman, terlepas dari itu makmum sah, imam yang gak sah. Gitu. Makmum sah semuanya, imam yang gak sah. Nah, jadi kecap makmuman harus dibawa. Niat saya salat fardu maghrib makmuman lillahi ta'ala.
atau niat salat pada maghrib berjamaah karena Allah Ta'ala. Itu juga cukup Pak. Berikutnya Pak, wala yatawafaq dan harus mupakot itu harus bersamaan Pak. Nazmun susunan sholatihah sholatnya imam dan makmum itu mupakot namanya. Imam ruku, makmum ruku itu mupakot. Yang gini, imam udah Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi, makmum berdiri terus. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum baru Allahu Akbar. Itu tidak muwafaqat namanya. Itu harus muwafaqat, minimal patokan muwafaqat antara makmum dan imam. Si makmum jangan sampai tertinggal 2 rukun. Kan kalau seandainya imam udah subhanallahil azim wa bihamdihi itu udah 2 rukun Pak. Pertama ruku, kedua tumaninah. Sampai imam sami Allahu liman hamidah, makmum baru masuk Allahu Akbar ruku subhanallahil azim. Berarti tertinggalnya 4 Pak. Di sami Allah itu ada i'tidal, ada tentuman, ini berarti 4. Nah, jadi patokan muwafaqat adalah 2. Terlepas misalkan imam Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi, kita masih baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah beresin aja dulu Pak. 2 rukun mah kubar itu Pak, gairil maghdum masih kubar. Jangan misalkan gairil imam udah Allahu Akbar ke ruku, kita ngikuti langsung. Bukan gitu maksud muwafaqat Pak. Bereskan dulu Fatihahnya, kira-kira kalau seandainya gairil patokan gairil, 2 rukun tidak akan tertinggal Pak. Gitu loh. Karena kan si imamnya pasti baca subhanallahil azim 3 ya balik. Sunahnya, maka terhadap imam juga harus bijaksana, jangan kalau cepat-cepat baca subhanallahil azimnya. Biarkan bereskan dulu ini si makmum Fatihahnya Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk dulu subhanallahil azim wa bihamdi. Ternyata baru baca 1 balik, si imam udah sami Allah, udah bangun lagi itu Pak. Gak usah ngubar 3 kitanya, udah dapat sunahnya itu juga. Gitu loh. Gitu, itu namanya muwafaqat. Gitu. Jadi bukan muwafaqat tidak menyelesaikan, Pak. Muwafaqat selesaikan dulu, kalau kira-kira patokan 2 rukun tidak akan tertinggal. Beda lagi dengan masbuk. Dengan masbuk, imam sudah mulai, kita baru masuk masjid. Imam sudah baca surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid, baru lam yalid Pak. Kita lam yalid, kita baru takbir Allahu akbar. Itu sudah jelas Pak. Kalau seandainya kita selesaikan Fatihah dari bismillah sampai waladdallin, udah pasti nggak akan kuber Pak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti kan imam Allahu akbar. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan imam sudah subhanallahil azim wa bihamdi. Sedangkan surat kita Fatihah lebih panjang dibanding Al-Ikhlas. Maka untuk rakaatnya itu udah harus ikut imamnya. Untuk rakaatnya itu Pak, maka Fatihah rakaat itu ditanggung oleh imam. Seperti itu. Terlepas yang kedua kembali masing-masing. Nah, gitu loh Pak. Nah, gitu. Yang berikutnya Pak. Wala yukhalifahu, dan jangan yukhalifah itu sulaya, bahasa Sundanya sulaya, mengingkari si makmum terhadap imam disunatin dalam bentuk sunah. Itu fahisatul mukhalafat, yang banget mengingkari walaupun sunnah. Kita sepakat dulu Pak, supaya jangan jadi polemik antara bidah dan tidak bidah. Yang sunnah apa Pak? Kunut. Imam baca kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, gitu kan? Makmum supaya dapat berjamaah, udah kalau memang misalkan ada yang tidak baca kunut, Salam itu pendapat Imam Hanafi, nggak baca kunut Pak, nggak baca kunut, cukup udah tungguin aja Pak, diam aja, diam gitu. Nah itu yang disebut tidak layu khalifah, tidak ingkar terhadap imam. Kita menunggu aja. Termasuk imam, dikala memang yang jadi imam tidak baca kunut Pak, tidak baca kunut, berikan kesempatan yang suka baca kunut Pak.
Karena pendapat Imam Syafi'i, kalau tidak bisa baca kunut, itu diganti dengan doa yang ada di Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan patokan segitu kan gak lama, Pak. Berikan guru yang baca guru kesempatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru imam yang enggak pakai kunut pimpin Allahu Akbar seperti itu. Supaya tidak terjadi layu khalifah, Pak. Gitu. Itu perlu masuk layu khalifah tidak? Misalkan imam baca kunut atau sebaliknya imam tidak baca kunut, makmum tidak baca kunut. Misalkan imam baca kunut subhanallah dini fiman hadait, sedangkan makmum tidak baca kunut, itu termasuk layu khalifah tidak, Pak? Tidak termasuk kategori layu khalifah, tidak termasuk ingkar terhadap imam. Imam baca kunut, makmum tidak baca kunut. Karena ada kata di situ ya, Pak, pahasir sital mukhalafah, yang banget ingkar. Karena dikala imam baca kunut, makmum tidak baca kunut, ingkarnya tidak parah. Yang ingkar parah itu yang itu, Pak. Dikala imam ruku, makmum tidak mau ruku. Dikala imam sujud dan makmum tidak sujud, itu ingkar yang parah. Tapi dikala imam baca kunut, makmum tidak baca kunut, berarti itu tidak ingkar yang parah. Maka dari awal saya katakan, tidak bid'ah hukum yang baca kunut dan bukan aliran sesat yang tidak baca kunut, Pak. Untuk apa kita ribut? Syafi'i mengatakan kunut, Imam Malik mengatakan tidak perlu kunut, dua-dua ada Imam Abil. Gitu loh, Pak. Jadi gitu. Ya konsepnya segitu. Saya tidak mau bermazhab, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin hari ini tidak mungkin tidak ada orang yang tidak bermazhab. Bapak mengeluarkan satu pendapat hadis yang menggunakan, misalkan hadis pendapat yang tidak menggunakan kunut, sok dilihat riwayat Imam apa, gitu. Saya menggunakan layan zalul kunutan subuh hatta faraqah, Nabi tidak berhenti baca kunut subuh sampai meninggal dunia. Kita di situ ada pendapatnya Imam Muslim, Pak. Imam Muslim mazhab Imam Syafi'i. Secara tidak langsung kita pakai mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, ulama yang lain mengeluarkan pendapat kunut tidak disunahkan tiap subuh. Salah satunya adalah Imam Baihaqi, Pak. Imam Baihaqi adalah mazhabnya mazhab Maliki. Berarti secara tidak langsung kita menggunakan mazhab. Jadi seperti itu, Pak, main mazhab. Ada yang mazhabnya suka baca sholawat, ada yang mazhabnya tidak baca sholawat. Bagi yang baca sholawat secara tidak langsung pakai mazhab Syafi'i. Yang tidak baca sholawat maka otomatis menggunakan mazhab Ahmad Hambali. Gitu loh. Jadi bukan ikrar gini, saya bermazhab, tidak. Apa yang kita jalankan itu mazhab, Pak. So, ayo, Bapak nikah, rukun nikah, Pak. Satu pengantin laki, dua pengantin perempuan, tiga Pak wali, empat mas kawin, lima saksi. Itu rukun nikah. Rukun nikah siapa, Pak? Bapak pakai itu nggak waktu nikah? Pasti pakai lima itu kan? Secara tidak langsung inilah mazhab Syafi'i, Pak. Jadi tidak ada bisa saya tidak bermazhab, tidak mungkin, Pak. Imam Maliki mas kawin, saksi, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali tidak jadikan syarat Imam Maliki, Pak. Bapak mau ngambil siapa aja itu terserah, Pak. Makanya di puncak loba begitu dah, Pak. Wali nasahabai. Karena pakai mazhab Imam Maliki. Gitu loh, Pak. Jadi tidak ada bisa dikatakan saya tidak bermazhab. Apa yang kita lakukan pasti bermazhab itu, Pak. So, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman sampai walau dolin bismillah dibacakan. Berarti Syafi'i, Pak. Bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca Bapak. Maliki.
gitu Pak. Jadi tidak ada asumsi saya tidak bermadzhab, pasti Bapak menjalankan mazhab itu Pak. Nah termasuk hari ini pun seperti itu Pak. Yang dimaksud ini wala yuta, yang berikutnya wala yukhalifahu bi sunnati fahisatil muharram. Selama tidak mengingkari parah, benar-benar merusak, selama itu tidak dianggap mengingkari Pak. Imam baca kunut, Bapak tidak baca kunut, Bapak nunggu enggak? Yang enggak baca kunut nunggu pasti kan? Tidak tiba-tiba sujud, itu dianggap tidak mengingkari Pak. Kalau sudah mengingkari, Imam baca kunut, Bapak tidak baca kunut masuk sujud. Nah itu baru yang membatalkan akhirnya. Seperti itu. Imam tidak baca kunut, terus Imam baca sami Allahu liman hamidah Rabbana, mempersilakan atau memberikan kesempatan yang di belakang Rabbana atina fid dunya hasanah, maka itu tidak termasuk fahisatil mukhalafah Pak. Tidak masuk kategori mengingkari yang parah. Yang membatalkan terhadap berjamaah jika sudah mau mengingkari yang sangat-sangat fatal dan parah. Nah, seperti itu Pak. Itu. Wala yuta'abahu yang terakhir adalah dan harus mengikuti imam terhadap makmum terhadap bi'aihu terhadap imam, harus mengikuti Pak. Nah, jadi yang tadi terlepas dari sunnah-sunnah itu Pak ya, sunnah-sunnah kunut yang kayak gitu, yang jadi masalah itu Pak, harus mengikuti yang terpenting adalah rukun yang 13 itu Pak. Imam takbir Allahu Akbar, kita takbir. Imam ruku kita ruku. Imam sujud kita sujud. Imam uluk salam kita uluk salam. Seperti itu. Jangan gini Imam uluk salam, saya mau kalau masih betah sholatnya terus ya tuh bisa Pak. Jadi gitu Pak. Itulah persyaratan melaksanakan sholat berjamaah Pak, terkhusus untuk jadi makmum, diantaranya harus berkumpul di masjid. Nah, seperti itu. Atau dari satu tempat yang kira-kira tempat itu bisa digunakan untuk berjamaah. Nah, gitu Pak. Kenapa dia bungkusnya besar-besar ya? Takut ada yang ditanyakan Pak? Ada waktu 2-3 menit. Ustaz, kalau kita ngeduluin imam misalnya sujud, kita kalah kedengeran, kita duluan. Gak kedengeran? Si imamnya Allah Akbar, kita udah duluan. Bangun. Udah bangun duluan. Itu para jemaahnya gimana Ustaz? Salatnya di depan apa di belakang? Depan. Di depan. Masih nggak kelihatan. Udah. Karena sujud posisinya sujud. Ya, karena sujud gini kan. Nggak kedengeran. Allah kan. Kita udah duluan naik. Ngeduluan imam sama Betul. jawablah. Kalau secara netral Pak, normal Pak, secara normal. Kalau secara normal terdengar. Pertanyaannya gini, itu tidak terdengar. Tidak terdengar apa memang si imam belum bangun? Tidak terdengar. Sebentar Pak, kalau posisi sujud, Iya. kalau menurut saya tidak memungkinkan Pak. Pertanyaannya, kita di depan tadi makan di depan. Imam kira-kira kalau mau terdengar dan tidak terdengar Allahu Akbarnya, kan Bapak dari awal dia nggak kedengeran. dengar dulu Pak, Bapak sujud dulu, Bapak sujud. Bapak kan sebelum bangun tahu itu imam masih nonggeng gini Pak. Nggak kelihatan. Karena sujud. Di pojok dia tadi di pojok. Oh, salatnya di pojok. Nah. Salatnya di pojok. Iya. Kalau memang lidoruroh, babnya lidoruroh Pak ya. Lidoruroh itu karena terdesak, karena tidak terdengar, itu sah-sah saja Pak. Sah-sah saja. Tapi memungkinkan nggak kita negur imam? Pak, tolong dong sudah dikencangkan suaranya. Itu coba dulu. Karena emang sunnahnya itu kalau berjamaah harus mendengar si makmum. Itu. Tapi setelah mau ditegur masih gitu juga. Lidarurah Pak, nggak batal sholat, nggak batal berjamaah. Itu kalau sengaja mendahului imam itu yang batal. Kalau memang sudah ditegur masih gitu-gitu juga, ya berarti Lanjut terus. Hah? Lanjut terus. Lanjut terus.
kita bangun ke atas ternyata baru bangun ternyata kan, baru udah terus aja bersama imam Pak, berjamaah teruskan. Kalau memang kita sudah mencoba buat ngasih tahu gitu kan gitu. Jadi memang sunahnya supaya lebih kencang Pak. Gitu. Biasanya kalau hujan. Apa namanya, masih masalah pertanyaan Pak Agus ini, salah satu syaratnya berjamaah kan ada wa ya'lamal fi qolat imam ini harus mendengar atau Pergerakan. tahu imam itu. Nah, minta sarannya tadi kita kan ada mikrofon itu ya, uploadnya lebih bagusnya itu dipakai atau Udah dibahas tadi, bagusnya digunakan. Tapi Pak ya, untuk berjamaah itu udah cukup mic dalam speaker dalam aja Pak. Speaker dalam aja. Ya kan siar buat ibu-ibu ngedenger. Untuk berjamaah nggak perlu Pak. Karena kan pasti dari sana speaker, dari sini speaker, makin nggak jelas kedengaran. Gitu. Cukup biar di dalam aja biar kedengar. Speaker dalam berjamaah. Nah, gitu aja buat speaker dalam aja. Karena buat ngejaga tadi itu apa? Biar suara kedengar. Kalau gerakan pastinya yang belakang nggak bakalan tahu kan? Karena kehalangan dari sok depan. apalagi di kita kadang kan ada perempuan di Nah, ada perempuan kan itu minimal pengeras suara dari sinilah. Dari sinilah Pak, maaf ya. Di almarhum Mama Kenali Tanah Sariar, beliau bagian dari aspek anti speaker Pak. Tapi kalau lihat haibah beliau Pak Haji, yang pernah saya tahu kalau kita sering main ke sana, itu Pak, itu pasukan 100 meter udah terdengar Pak. Kalau dia bawa itu udah terdengar itu. Dan wallahi saya termasuk yang menyaksikan Pak. Dikala kan bisa kasih speaker beliau itu mati speakernya Pak. Itu beda lagi kelasnya Pak, kelas wali. Nah untuk kita nggak jadi masalah pakai speaker Pak. Buat mereka supaya nanti yang tadi jangan sampai terjadi imam belum naik ke atas, makmum udah ada ke atas, atau sebaliknya imam udah turun ke bawah, makmum masih pada di atas gitu loh Pak. Ya minimal speaker dalam aja Pak, buat berjamaah itu. Speaker dalam yang kita gunakan. Nah gitu Pak. Ya, jadi Abdulnya itu misalnya dari sujud, imam berdiri dulu baru Allahu Akbar supaya misalkan rukuk sambil berdiri. Abdulnya si makmum sebelum mendengar kata bar termasuk takbir ya, takbir di takbir itu Baru sujud mau naik mau Udah naik, Allahu Akbar. dia sudah bilang Allahu Akbar. Nah, ini kan padahal masih sujud gini. Masih proses. Allah, nah kan udah gitu. ya, itu bagusnya sampai ke akhir bar. Nih kan baru rukuk itu turun seperti gini. Kalau imam Allah takbir dulu Pak, jangan langsung disambung Allah, karena si imam belum beres lah. Bereskan dulu si imam. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, baru kita ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Gak apa-apa, Allahu Akbar ya Pak. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar misalkan. Gak usah jadi polemik Pak. Itu mah sunnah hayat Pak. Kalau perlu diriwayatkan kebaca sami Allah sama sunnah sujud sahwi enggak Pak. Yang sunnah sujud sahwi, sunnahnya sunnah ada hayat, tidak sunnah sujud sahwi. Kalau misalkan ada imam sami Allah ganti Akbar, sujud sahwi enggak. Itu mah hayat. Misalkan hamidah, baru kita sami Allah. Ujung kalimat aja Pak. Makanya imam itu sunnahnya dan baca takbir intikal takbir ngasih tahu dengan takbir ihram itu panjang Pak. Dari atas Allahu Akbar, bangun Allah. Kan suka ada tiba-tiba gini dong Pak. Allah, nggak ada wes suaranya kan. Bangun kan gitu. Suka ada yang kayak gitu. Itu sunnahnya dari atas ke bawah jangan berhenti. Allahu Akbar. Si imam tuh selesai baru makmum ngikutin. Kan minimal imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu mau pas udah ada ke bawah Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang pertama. Berarti kan ada yang dua lagi. Berarti masih ubar kan? Nah, gitu minimal setelah bar Pak, supaya tidak dianggap kan di rukun yang awal Pak, rukun salat yang awal membarengi imam pun termasuk batal.
Gitu. Jangan sampai membarengi gitu loh. Bukan batal sholatnya, dibatal. Batal jamaahnya, sholatnya sah-sah aja, berjamaahnya tidak sah. Gitu Pak. Ya gitu. Aja, masih ada? Cukup. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ibadah kita mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa zunubana warhamna kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin wa dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.